Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya bertemu kembali dengan Anda pada pertemuan yang ketiga, tentu saja dengan pokok bahasan yang berbeda. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum bacaan ta'awud, basmalah dan surat, cara membaca ta'awud, basmalah dan surat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tempo bacaan atau maratibul qiraah. Saudara-saudara sekalian, tempo bacaan dalam Al-Quran itu dibagi kepada beberapa bagian, yaitu tartil, kemudian hadar, dan tadwir. Ada lagi yang keempat adalah tahqiq. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kenapa membaca Al-Quran perlu pakai tempo, perlu pakai irama gitu? Ini juga hampir sama dengan dalam hal yang berbeda. Misalnya kita bernyanyi atau melakukan lagu-lagu apa saja, itu kan ada istilah tempo ya. Nah, dalam Al-Quran, dalam baca Al-Quran, tempo itu disebut marotibul qiraah, tempo bacaan. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah tartil. Cara membaca tartil itu adalah membaca dengan pelan dan tenang, mengeluarkan setiap huruf dari mahrajnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, baik asli maupun baru datang hukum-hukumnya, dengan memperhatikan makna ayat. Membaca dengan pelan dan tenang itu maksudnya tidak tergopoh-gopoh namun tidak pula terseret-seret. Jadi huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut mahrajnya dan sifatnya. Ukuran panjang pendeknya terpelihara dengan baik serta berusaha mengerti kandungan maknanya. Itu adalah bacaan tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat. Nah, membaca Al-Quran dengan lambat ini, kalau saya contohkan misalnya ketika seorang qori'ah membaca Al-Quran misalnya dalam kegiatan MTQ, dalam kegiatan acara-acara di tempat hajat, di tempat pernikahan dan lain-lain, itu bacaannya biasanya pelan dan lambat ya. Misalnya begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke ayat misalnya, Kafha ya ain sad. Itu surat Maryam ya. Kita lanjut misalnya, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Ilnada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, itu kira-kira kawan-kawan sekalian tempo bacaan tartil ya, membaca dengan pelan, tenang, huruf keluar dari mahrajnya, dan jika perlu kita memperhatikan betul makna ayatnya. Ini tempo yang pertama, jadi membaca Al-Quran dengan pelan. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, tempo bacaan hadar, yaitu membaca dengan cepat tetapi menjaga hukumnya ya. Perlu diingat di sini bahwa cepat di sini adalah dengan menggunakan ukuran terpendek dan memperhatikan betul
kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Misalnya kita ketika menjadi imam sholat tarawih yang tentu saja yang 23 rakaat dengan witir, itu biasanya bacaannya cepat ya. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini adalah contoh bacaan hadar. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa bacaan dengan tempo hadar ini, bacaan cepat ini, kita tentu saja tidak boleh sampai membacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid, atau cepatnya itu kesannya diburu-buru ya, tidak boleh. Jadi kita misalnya pernah mendengar ada sholat tarawih sampai hanya 15 menit. Nah, itu terlalu cepat. Terlalu cepat, di samping gerakan bacaannya juga dipastikan itu pasti terburu-buru gitu. Yang dimaksud dengan cepat di sini adalah bacaan yang tetap memperhatikan hukum-hukum bacaan ilmu tajwid. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, adalah at-tadwir ya. Tadwir itu adalah tingkat bacaan atau tempo bacaan pertengahan antara tartil dan hadar. Yang bagaimana contohnya? Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu bacaan tadwir, tempo pertengahan antara tartil dan hadar, tempo sedang ya, alias tempo sedang. Dan bacaan tadwir ini, kawan-kawan sekalian, bisa kita jumpai misalnya pada saat bulan suci Ramadan, di mana kita semua biasa membaca tadarusan begitu, itu biasanya memakai lagu murotal. Jadi bacaan tadwir itu biasanya lagunya lagu murotal, rata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kira-kira seperti itulah. Itu namanya tadwir, tempo pertengahan. Berikutnya yang terakhir, kawan-kawan sekalian, adalah tempo bacaan tahqiq. Ini sungguhnya hampir sama dengan tartil ya. Hanya tahqiq ini lebih dipelankan gitu, dan ini biasanya berlaku pada saat kita mengajari anak-anak usia PAUD, usia RA, ya, usia TK gitu ya, SD kelas 1. Artinya bacaan dalam kegiatan belajar mengajar terhadap anak-anak kecil. Dan ini biasanya bacaannya juga kadang-kadang suka terputus-putus supaya anak-anak itu betul-betul memahami. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, memang harus begitu ya mengajari anak-anak kecil tersebut. Jadi sekali lagi, kawan-kawan sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, itu tempo bacaan itu ada 4, walaupun sungguhnya secara garis besar itu 3 lah. Itu tartil, hadar, tadwir, dan tahqiq. Tetapi secara garis besar sungguhnya ada 3, tartil, hadar, dan tadwir ya.
Lalu pertanyaannya, lebih bagus yang mana dari keempat tempo bacaan tersebut? Ternyata para ahli qiraat itu terjadi perbedaan pendapat, kawan-kawan sekalian. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan cepat dan hasil yang baik itu lebih utama ya daripada dengan tartil, tetapi dengan hasil sedikit ya. Kemudian juga jumhur ulama berpendapat sebaliknya, yaitu membaca dengan tartil walaupun sedikit lebih baik daripada jumlah yang banyak tetapi dengan cepat ya. Jadi macam-macam. Ada juga Imam Malik misalnya berpendapat bahwa tiap orang itu kemampuannya tidak sama. Ada yang baik bila membaca Al-Quran dengan pelan dan banyak salahnya bila membaca Al-Quran dengan cepat. Ada pula yang sebaliknya, baik bacaannya bila membaca Al-Quran dengan cepat dan rusak bacaannya bila membaca Al-Quran dengan pelan. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah yang lebih mudah bagi yang bersangkutan. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak bacaannya, yang penting adalah baik dan benar dengan mengikuti petunjuk kaidahnya. Nah, bagaimana Imam Hamid Al-Ghazali? Dia mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil sunnah hukumnya baik si pembaca mengerti artinya atau tidak. Bacaan tartil selain memang diperintahkan oleh Allah juga akan terasa lebih hormat dan meresap ke dalam hati. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para ahli qiraat itu ternyata misalnya seperti Imam Hamzah, Asim, Warosh selalu menggunakan ukuran yang terpanjang alias lambat ya. Ibnu Katsir, Abu Amr dan Qalu memilih bacaan hadar dengan memakai ukuran yang terpendek, artinya cepat. Dan Imam Kisai terkenal dengan qiraatnya yang pertengahan. Jadi memang berdasarkan pengalaman para ahli qiraat ya, mereka pun membaca Al-Quran itu punya karakternya masing-masing. Ada yang memilih bacaan yang terpendek, ada yang tempo cepat, lambat, dan ada yang tempo sedang. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, yang berikutnya saya ingin menjelaskan tentang lahan atau kesalahan membaca ya. Lahan itu adalah kesalahan membaca. Nah, kesalahan membaca itu kawan-kawan sekalian ada dua ya. Ada yang sifatnya jali, ada yang khafi ya. Kesalahan jali itu adalah kesalahan besar atau kesalahan berat, sedangkan kesalahan khafi itu adalah kesalahan ringan ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang dimaksud lahan jali yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz maka dapat merusak istilah qiraah, baik kesalahan itu merusak makna ataupun tidak, seperti merubah salah satu huruf dengan huruf yang lainnya atau merubah salah satu harokat dengan harokat lainnya. Ini ada beberapa contoh kesalahan jali alias kesalahan berat saudara-saudara sekalian. Misalnya merubah huruf dengan huruf ya. A'tainaka dibacanya a'tainaka, itu jelas merubah huruf. Alhamdu, haknya adalah hak kecil dibaca alhamdu. Wadduha, huruf do dibaca dengan dal, wadduha. Ada juga merubah harokat dengan harokat. Misalnya an'amta dibaca dengan an'amtu. Ini kesalahan jali. Atau alhamdu dibaca dengan alhamda.
merubah sukun dengan harokat. Misalnya wala harromna dibaca wala harromana ya. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut di atas disebut dengan kesalahan jali alias kesalahan berat, kawan-kawan sekalian. Kesalahan itu jelas atau terang menurut kesepakatan ulama ahli qiraat dan yang bukan ulama. Kesalahan jali ini merupakan kesalahan berat dan haram bagi pembacanya. Kalau kita misalnya melihat dalam pelaksanaan MTQ, kawan-kawan sekalian, kalau seorang qori dan qori'ah kemudian membaca Al-Quran ada kesalahan jali, itu dipastikan oleh juri ilmu tajwid dikurangi nilainya 3. Jadi aturan main dalam MTQ itu biasanya juri bidang tajwid itu dikasih nilainya seluruh qori-qori'ah itu semua sama 40. Juri lagu juga sama 40. Juri adabut tilawah 20. Jadi jumlahnya total 100. Nah, kalau juri tajwid misalnya tadi seorang qori diketahui ada kesalahan jali, itu dikurangi 3. Kesalahan hofi dikurangi 1. Jadi seorang qori itu dalam MTQ nilainya sungguhnya awalnya itu sama. Tetapi kalau dia banyak kesalahan maka nilainya menjadi berkurang dan dipastikan dia tidak akan menjadi pemenang dalam perhelatan musabaqah tilawatil Quran tersebut, dan yang menang adalah qori yang pengurangan nilainya lebih sedikit atau mungkin tidak dikurangi karena bacaannya bagus dan sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, kesalahan khofi alias kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz, maka dapat merusak istilah qiraah tanpa merubah makna, seperti meninggalkan gunah, memendekkan bacaan yang panjang dan memanjangkan bacaan yang pendek. Contohnya misalnya pada lafaz min qablikum ya, huruf nun mati berhadapan dengan huruf qaf itu kan seharusnya dibaca ikhfa dengan dengung, akan tetapi tanpa dengung. Misalnya min qablikum, seorang qori membacanya min qablikum. Nah, itu khofi, kesalahan ringan dikurangi 1 tapi tidak sampai dikatakan kesalahan berat ya, karena tidak merubah arti dan makna. Kemudian yang kedua misalnya lafad tubu ilallah ya. Tubu ini mad dhamir bertemu dengan alif atau hamzah dalam kalimat yang berbeda, itu namanya mad jaizul munfasil. Tentu saja ukuran panjangnya adalah 5 harkat. Akan tetapi misalnya seorang qori membaca tidak dipanjangkan 5 harkat tetapi dipanjangkan 2, yaitu mad tabi'i saja bacaannya. Misalnya tubu ilallah itu kan 2 harkat, seharusnya tubu ilallah ya. Akan tetapi apabila huruf yang dipanjangkan atau pendekkan itu sampai merubah makna, maka hukum membacaannya tetap adalah lahnul jali alias kesalahan besar. Misalnya juga lafad hudan yang artinya petunjuk dibaca misalnya hudan yang artinya orang Yahudi. Ini adalah kesalahan hofi, termasuk kesalahan ringan dan makruh bagi pembacanya, karena kesalahan hofi hanya diketahui oleh ulama, ahli qiraat dan guru-guru Al-Quran. Walaupun kesalahan hofi merupakan kesalahan ringan dan makruh membacanya, akan tetapi lebih baik jika dihindari dalam membaca Al-Quran. Jadi tetap saja kawan-kawan sekalian, baik kesalahan jali maupun kesalahan hofi itu harus kita hindari ya, supaya bacaan kita menjadi bacaan yang baik. Oke, ya. baik, sudah kita tangkap ininya dokumentasinya.
Jadi mohon maaf tadi takut kurang jelas kawan-kawan sekalian. Hudan dibaca hudan itu juga termasuk kesalahan jali karena merubah makna. Hudan yang artinya petunjuk dibaca hudan yang artinya adalah orang Yahudi. Itu juga kesalahan khafi ya. Saudara-saudara sekalian, itulah materi di pertemuan yang ketiga ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.